Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang tercinta dan berbahagia, rahimakumullah wa baraka fikum wa a'azzakum wa wafaqakum lima yuhibbu wa yarda. Cuaca yang cerah, mudah-mudahan hari ini juga menciptakan bahagia. Dada juga dibuat lapang oleh Allah Ta'ala, sehingga ibadah bisa mendapatkan curahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selesai kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita manfaatkan untuk sama-sama berbagi faidah, mudzakarah, dalam rangka kita sama-sama bertolabul ilmi, meningkatkan kualitas ilmu sehingga kualitas iman dan takwa grafiknya semakin naik. Meskipun kita sadar bahwa kita kullu bani Adam khata', setiap anak Adam, semua manusia selalu berbuat salah. Setidaknya kita berusaha di dunia ini berjuang, berkorban untuk selalu menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik, selalu berusaha dan berjuang untuk menorehkan catatan-catatan kehidupan dengan amal-amal baik. Di antaranya adalah berkumpulnya kita di sini bersama-sama, kita melewati ayat-ayat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dengan penjelasan para ulama mengenai kandungan tafsir. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing dan memberikan taufiknya kepada kita dan selalu menaungi kita dengan hidayahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim dan muslimah, dalam keadaan memegang dinul Islam, dalam memegang akidah Islam. Sekalipun kita sadar belepotan dengan dosa dan maksiat, sekalipun kita sadar sebesar apakah kesalahan, kekhilafan dan juga perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di muka bumi di hadapan Allah Ta'ala, namun jangan pernah patah arang, jangan putus asa. Allah Ta'ala akan menerima semua taubat hamba-hambanya dengan taubat nasuha. Tidak heran taubat memiliki kedudukan wajib di dalam agama Islam, karena itu salah satu cara Allah Ta'ala untuk memberikan ampunan dan memberikan motivasi supaya hamba-hambanya tidak putus asa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha
Wahai orang-orang beriman, taubatlah kalian setiap hari, setiap saat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan taubat yang benar. Sadar kita setelah taubat berbuat dosa, terus bertobat. Yang penting kita tidak memiliki niat dan bersarang di dalam dada perbuatan dosa yang kita lakukan dengan bentuk sikap meremehkan, dan taubat yang kita lakukan hanya sekadar main-main saja. Tidak. Siapa orangnya yang suci dari dosa? Tidak ada, kecuali yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu pun tidak ada. Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, hanya saja mereka memiliki keistimewaan, dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Terus kita minta hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena hidayah itu sangat mahal jemaah sekalian, mahal sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Salah satu, mudah-mudahan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya, Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita datang berkumpul di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, melaksanakan sholat subuh bersama-sama, kita bertolabul ilmi dan berbagi faedah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan tetap menjaga adab-adab dan etika dalam bermajlis, karena yang bermajlis bukan hanya kita. Ada makhluk Allah yang lebih mulia dari kita, yaitu kalangan para malaikat alaihimus salatu wassalam. Mereka terganggu kalau misalnya kita tidak menjaga adab dan etika. Mereka akan merasa terganggu jikalau kita membuat kegaduhan dan juga tidak memuliakan thalabul ilmi atau majelis-majelis ilmu. Karena salah satu tempat yang sangat mustajab diantaranya adalah ini dia. Allah limpahkan, Allah curahkan rahmat dan keutamaannya, keberkahannya. Salah satu diantaranya pada saat nuansa bermajelis ilmu. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, barangkali itu prolog, barangkali itu sekedar motivasi khususnya untuk yang berbicara di depan jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Senantiasa kita bersemangat. Hari ini kita tidak langsung masuk, namun seperti biasa kita berkenalan dengan surat baru. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah mengakhiri surat apa jamaah sekalian? At-Takwir. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hari ini kita masuk di surat Al-Infitor. Kita baca, kemudian kita berkenalan dengan surat Al-Infitor dari ayat 1 sampai terakhir kita baca. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya baru kita lewati ayat per ayat. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu supaya kita paham. Ibarat sebuah buku ada judulnya jamaah, ada kata pengantar. Bahkan di belakang sampul buku ada biasanya sedikit cuplikan atau mungkin rangkuman dari isi buku atau penerbit atau mungkin orang yang pernah baca. Betul tidak? Itu menunjukkan wajah dan potret buku yang akan kita baca. Setidaknya para pembaca mengetahui buku apa yang akan dia baca. Oh, bukunya tentang rukun iman yang 6. Dari rukun iman yang pertama kepada Allah sampai rukun iman ke-6. Iman kepada apa jemaah? Kepada takdir baik maupun buruk. Demikian juga dengan surat Al-Infitor, kita berkenalan supaya kita sedikitnya paham. Di dalam surat mulia ini membicarakan tentang apa? Bisa dipahami sampai di sini? Baik, sekarang kita baca. Barakallahu fikum. Siapa yang akan memandu kita? Siapa tadi? Pak Ustadznya Monggo, siapa? Udah saya.
Ya, baik. Kita baca sama-sama setelah bacaan baik. Barakallahu. Untuk di Quran yang hijau itu di halaman 587. 587 bagi Al-Quran yang berwarna hijau. Lima delapan tujuh. Sudah ketemu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.
والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله. Jazakumullah khairan. Semoga mendapatkan berkah Allah Ta'ala dari ayat-ayat yang kita baca. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum. Berdasarkan contekan saya dari beberapa sumber mewakili lainnya, mari kita berkenalan dengan salah satu surat dalam Al-Quran yang kita kenal dengan surat Al-Infitor. Pertama, qala al-mu'allifu hafizahullah, kata penulis, ayatuha, surat Al-Infitor memiliki jumlah ayat 19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin. Yang kedua, makna ismiha, apa arti dari namanya Al-Infitor? Apa artinya? Al-Fatru diambil dari kata Al-Fatru, fa, to, dan ro. Artinya adalah asyaqqu was-sad'u, terbelah, retak, robek, pecah. Itu arti dari infitor. Wal murad bil infitor, sehingga maksud dari al-infitor, arti dari al-infitor, insyiqaqus samai, terbelahnya, pecahnya, sehingga berhamburan ke sana kemari langit Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Bayangkan jamaah sekalian, langit terbelah, pecah, robek pada hari kiamat. Yang kita lihat dari sekarang ini tak ada satupun lubang dan celah. Betul nggak jamaah sekalian? Allah ciptakan langit tanpa tiang yang begitu besar, 7 lapis langit yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Kuasa. Malaikat Jibril saja yang memiliki sayap 360, satu sayapnya menutupi cakrawala alam semesta ini, besar. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Namun tidak boleh kita masukkan dalam akal kita, karena akal tidak akan bisa sampai. Akal di dalam agama Islam tidak boleh menjadi penentu tunggal, tidak boleh menjadi hakim tunggal dalam memutuskan dan juga menilai agama Islam. Karena tidak semua nilai-nilai di dalam Islam masuk akal dan sesuai dengan akal. Buang angin, buang air kecil, buang air besar, giliran wudhu, tidak ada salah satu dari 3 jalan keluar atau 3 tadi keadaan yang kita basuh pada saat berwudhu. Betul nggak jamaah sekalian? Ini menunjukkan agama itu cukup dengan memasrahkan diri, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Kalau memang kita ingin mendapatkan dan mengetahui keutamaan, ada rasa penasaran, namanya juga manusia, ada sedikit kepo. Betul nggak jemaah? Carilah pertanyaan yang bermanfaat. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, man abi? Siapa bapak saya? Ada lagi yang menanyakan, ya Rasulullah, aina abi? Bapak saya sekarang di mana? Allah Tabaraka wa Ta'ala tegur, orang-orang yang bertanya tak memiliki manfaat, tidak mendatangkan pahala atau menghindarkan dirinya dari mara bahaya, dilarang.
Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha karihalakum thalathan. Allah benci 3 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, qila wa qala, desas-desus, menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya. Ini benar apa enggak? Meskipun viral, belum tentu itu berita benar, betul nggak jamaah? Berita benar saja harus kita pertimbangkan, layak nggak kita sebarkan, kita viralkan. Itu berita benar, apalagi berita yang belum diketahui kebenaran. Lebih-lebih berita yang salah, sebab ada ancamannya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi mengancam, berarti yang mengancam pada hakikatnya siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mengancam, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang itu dikatakan pendusta, pembohong, kalau dia menyebarkan, kalau dia mengatakan, memberitahukan kepada siapa saja setiap berita yang dia dengar. Baik, saya baru dengar berita ini. Kemudian di grup RT, di grup RW, di grup keluarga, dia share, apa saja dia share. Dalam Islam hati-hati. Kalau sudah sampai titik batasnya dan Allah lah yang mengetahui, dikhawatirkan kita dalam pandangan Allah sebagai seorang pendusta. Padahal kita berharap kepada Allah, Allahumma gfirli, Allahumma rizukni, ya Allah ampunilah aku, ya Allah berikan aku kepada darimu rizki yang halal. Padahal kita minta kepada Allah, tapi di waktu yang sama kita selalu menyebarkan berita yang selalu kita dengar, kita dapat tanpa ada pertimbangan maslahat madorot. Ini layak apa enggak? Ada lebih menukik lagi ancaman dari Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa, sudah tingkatannya berdosa, jamaah sekalian. Tentu Allah yang menilai, Allah yang memberikan karakter seperti itu. Kita hanya menyampaikan, kita hanya memberikan warning, peringatan. Hati-hati saudaraku, hati-hati saudariku. Jangan sampai Anda nanti pada titik tertentu akan Allah tetapkan sebagai pendosa. Setiap kali dapat berita dia sampaikan, setiap kali dapat berita dia sebarkan. Ada lagi yang lebih mengerikan, di mana suatu hari Nabi Muhammad SAW bermimpi, dan mimpinya para nabi itu wahyu. Beda sama mimpinya selain nabi. Bisa jadi bunga tidur, bisa jadi permainan syaitan, bisa jadi memang berita gembira dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini 3 keadaan mimpi selain para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau mimpi para nabi, khususnya nabi kita nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata beliau, tadi malam aku bermimpi. Di dalam mimpiku ada 2 orang malaikat yang salah satunya adalah malaikat Jibril alaihissalam, membawaku ke sebuah tanah lapang yang sangat luas sekali, tidak terlihat ujungnya. Aku berjalan didampingi 2 malaikat mulia tadi alaihi wassalatu wassalam. Tiba-tiba aku melihat ada 2 orang. Yang satu dalam keadaan duduk seperti tasyahud, yang satu dalam keadaan berdiri. Dia memegang besi panjang yang ujungnya bengkok kayak kail. Tahu kail jamaah sekalian? Supaya kita paham, nah bentuknya kayak begitu. Kata Nabi SAW. Lalu orang berdiri yang memegang besi panjang ujungnya bengkok yang sangat lancip, dia masukkan ujung besi tersebut ke sudut bibir kanan orang yang lagi duduk, kemudian ditarik tembus sampai belakang leher. Ditarik, kemudian dikeluarkan, kata Nabi. Lalu orang itu pun kembali memasukkan ujung besi yang sangat lancip ke sudut bibir kiri orang yang sedang duduk tadi, sampai dia tarik tembus leher belakang.
Selesai perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, siapa orang itu? Nabi Alaihi Wasallam kan hatinya sangat lembut, jamaah sekalian. Beliau takut jangan-jangan itu umatnya juga. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam, amma rajulul ladzi ra'aitahu, laki-laki yang tadi kamu lihat tuh, yang disiksa sedemikian rupa oleh orang yang berdiri, dia itu semasa hidup di dunia yakdzibul kadzibata, dia berbicara dusta. Kata para ulama rahimahumullah, berbicara dusta, bohong dalam hadis ini dua kemungkinan. Betul-betul dia bohong setiap kali ngomong, atau dia menyebarkan semua berita dan dia tidak periksa, dia tidak lagi mempertimbangkan maslahat madarat, layakkah berita ini disebarkan, di mana semua berita yang dia sebarkan dan viralkan mengandung unsur-unsur berita yang bohong. Meskipun dia tidak punya niat, tapi orang ini dikatakan telah berdusta karena dia menyebarkan berita dusta dan bohong. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini akan terus disiksa sedemikian rupa itu, wahai Muhammad, sampai nanti datang hari kiamat. Setelah hari kiamat, Allah yang akan memutuskan. Itu belum hari kiamat, jamaah sekalian. Mari kita belajar menahan lisan. Wa idha'atal maut, dalam hadis ini dua yang dibenci Allah, atau perkara dua yang dibenci Allah, menghambur-hamburkan uang, boros, mengeluarkan uang kalau di jalan Allah demi kebaikan, lalu untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga, itu benar. Tapi kalau mengeluarkan uang tidak sesuai dengan aturan agama, lebih kepada menghambur-hamburkan, judul misalnya, atau membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan karena sekedar ikut-ikutan. Kalau kata anak sekarang, FOMO. Tahu nggak FOMO, jamaah? Nggak tahu. Kadang-kadang kita perlu tahu, kepo dikit, supaya kita mengimbangi dunia anak-anak kita. Kayak saya misalnya dalam dunia pendidikan, untuk bisa mengimbangi bahasa dan menyelami dunia mereka, mensejajarkan. Bukan berarti kita jadi kekanak-kanakan jamaah, tidak. Kita mengikuti beberapa aspek untuk bisa memahami, oh ternyata generasi yang hidup di zaman sekarang ini punya karakter sendiri. Betul gak jamaah? Setiap generasi itu punya karakter yang berbeda-beda. Karakter kita, karakter nenek moyang kita, karakter anak-anak kita sekarang ini, cara pandang, kemudian sensitivitas dalam diri dan jiwa, perilaku, dan lain sebagainya berbeda. Karena lingkungan yang membentuk. Teknologi sekarang ini pun ikut andil dalam membentuk kepribadian. Kita harus melek dalam tanda kutip, jamaah sekalian. Jangan tidur melulu. Kalau kita tidur, akan disabet oleh orang lain. Banyak kasus sekarang ini yang sedang viralkan penganiayaan. Jaga, awasi putra-putri kita. Sekarang yang dijaga bukan hanya putri kita, jamaah sekalian, putra kita juga dijaga. Ngeri jamaah sekalian. Putra kita tiba-tiba, naudzubillah min dzalik. Dan inilah yang termasuk min asyratis saati, tanda-tanda akhir zaman. Yang terakhir, wa kathratas su'al, banyak as-su'al. As-su'al kata para ulama rahimahumullah artinya dua. As-su'al yang pertama, bertanya. Berarti kalau kita terjemahkan, Allah benci orang yang banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Kalau banyak bertanya berfaedah, bagaimana cara sholat yang benar? Nah, faedah apa enggak? Faedah, bermanfaat. Bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas, supaya bisa menjadi orang bertakwa,
tidak bertanya yang aneh-aneh dan tidak berfaedah. Kenapa ya matahari di siang hari, nggak di malam hari aja? Nah, ini udah bingung jamaah sekalian. Yang aneh-aneh. Itu arti as-su'al yang pertama. Arti as-su'al yang kedua kata para ulama rahimahumullah, minta-minta. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah benci banyak minta. Maksud minta yang Allah benci adalah minta ngemis kepada manusia. Bukannya nggak boleh dalam Islam, tapi jadikanlah minta kepada manusia, kepada orang itu jalan terakhir, ibarat pengobatan operasi. Kalau masih bisa puyar, kenapa harus operasi? Kan begitu kalau kita boleh ibaratkan. Boleh kalau memang itu jalan terakhir. Kita sudah gak punya apa-apa, kita pinjam sana, pinjam sini, hutang orang, banyak tidak percaya. Barangkali karena keadaan kita yang sekarang ini nelongso. Nelongso apa maksudnya? Iya, ngenes jamaah sekalian. Terpaksa datang ke PID, saya mohon maaf sekali. Misalnya. Tapi jangan jadikan itu profesi akhirnya menjadi candu dan keenakan. Nampak di pandangan orang kita orang yang fakir di bawah garis kefakiran, bukan di bawah garis kemiskinan lagi, di bawah garis kefakiran. Ternyata di kampung rumahnya tingkat 5, sawahnya 1 hektar ke belakang, 1 hektar ke kanan, 1 hektar ke kiri. Allah benci orang yang seperti ini jamaah sekalian. Sebagai penghinaan dari Allah. Allah hina karena di hari kiamat gak punya daging mukanya. Ancaman dari Allah Ta'ala. Inilah 3 perkara yang Allah benci. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 3 perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut jamaah sekalian. Sababu tasmiyatiha, sebab penamaan surat ini dengan Al-Infitor. Apa sebabnya? Infiradus surati bi dzikri mufradatil infitor. Sebab surat ini disebut dengan Al-Infitor karena tidak ada lagi dalam surat lain kata-kata infitor. Itu sebabnya. Wa dilalatu hadzal ismi 'ala al-maqsidil 'ami li surati wa mawdu'atiha. Dan nama ini menunjukkan tujuan umum dan tema-temanya dalam permasalahan hari kiamat. Nama ini mewakili keadaan hari kiamat. Al-Infitor, terbelahnya. Yang dimaksud terbelah di sini langit Allah Ta'ala. Dan itu tidak terjadi kecuali pada hari kiamat. Ada yang punya cita-cita merasakan hari kiamat? Jangan jamaah sekalian. Kenapa? Karena yang merasakan hari kiamat itu dipastikan bukan orang beriman. Pertama, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Karena orang beriman semuanya sudah meninggal. Sekalipun imannya itu kecil sebiji sawi, tetap dia akan wafat. Allah akan matikan sebelum hari kiamat tiba. Berarti kesimpulannya hari kiamat akan dirasakan oleh orang-orang yang durjana, yang durhaka, yang kafir, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Tanamkan kepada anak-anak kita, lihat buku catatan mereka. Jangan-jangan salah satu cita-cita mereka adalah merasakan hari kiamat. Jangan sampai kita jadi orang yang dijauhi oleh putra-putri kita jamaah sekalian. Rangkulah mereka, jadikanlah Anda sebagai wadah curahan hati mereka, entah kepada ayah, entah kepada ibu. Ayah dan ibu harus sama-sama bekerja sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mau dibawa kemana ini bahtera rumah tangga dengan anak buah kapalnya? Kalau mau sama-sama ke surga, pasutri harus bekerja sama. Jangan mengedepankan ego.
Jangan hanya selalu melihat kesalahan. Gak ada manusia yang sempurna. Suami selalu saja melihat kesalahan sang istri atau sebaliknya. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci. Semuanya berpotensi menciptakan kesalahan dan kekhilafan. Semuanya, tapi lihatlah, di balik kesalahan tersimpan sebuah kelebihan yang barangkali lebih besar dan lebih banyak dari kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita. Jangan karena satu titik nila rusak, susu sebelah betul. Jazakumullah khairan. Satu kesalahan akhirnya menganggap bahwa tidak baik sedikit pun. 1 tahun kemarau hilang tanpa kesan diguyur hujan seharian. Jangan jamaah sekalian, kepada saudaraku bapak-bapak, kepada saudariku ibu-ibu, mari kita kedepankan kelebihan masing-masing supaya bahtera ini nanti dermaganya di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Asma'uha, nama-nama surat Al-Infitor. Ushtuhirat bi suratil Infitor, yang paling terkenal populer nama surat ini Al-Infitor. Tapi ada nama lain, wa tusamma suratan fatarat, namun terkadang dinamakan dengan surat Infatarat. Wa surata al-munfatirah, kadang juga dinamakan dengan surat al-munfatirah. Wa surata idzas sama'un fatarat, tapi punya nama juga idzas sama'un fatarat. Ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4. Ada 4 nama di surat Al-Infitor selain nama itu sendiri. Maksiduha al-amu, tujuan dan juga bisa dikatakan arahnya kemana surat Al-Infitor ini. Wasfu ahdathi yaumil qiyamati, pertama, surat ini menjelaskan kejadian hari kiamat. Wa tadhkirul insani bin ni'ami, peringatan kepada manusia terhadap nikmat. Nikmat siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian bayanu rububiyatillahi wa azimu minnatihi 'alal insani. Surat ini menjelaskan kemahakuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah yang menciptakan, dialah yang mematikan, dialah yang menghidupkan, dialah yang menghancurkan. Dia pula lah subhanahu wa ta'ala yang akan mengembalikan semuanya kecuali yang dikecualikan. Kecuali yang dikecualikan. Ada makhluk-makhluk Allah yang tidak akan dikembalikan setelah terjadinya hari kiamat. Ada yang dikembalikan, salah satunya 3 makhluk Allah: manusia, jin, hewan. Hewan ada yang di surga sebagian, ada yang setelah dikisos di antara mereka langsung menjadi debu. Wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Sudah kita lewati. Di akhir ayat surat An-Naba, orang kafir akan melihat bagaimana proses kisosnya hewan. Setelah hewan dikisos, yang di dunia harimau barangkali menerkam jerapah, gantian jerapah Allah izinkan untuk membalas apa yang pernah dilakukan singa pada masa dunia. Setelah itu jadi debu. Wah, orang kafir langsung seandainya aku seperti hewan jadi debu. Tapi gak mungkin jamaah sekalian. Manusia termasuk makhluk Allah yang tidak akan dilenyapkan. Sekalipun dia masuk neraka, kemudian dia hancur badannya, apakah selesai setelah itu? Enggak, dikembalikan lagi oleh Allah tubuhnya seutuhnya, dan rasa sakit azab yang dia terima di kedua kalinya lebih sakit yang pertama, yang ketiga lebih sakit dari yang kedua, yang keempat lebih sakit dari yang sebelumnya.
Kalau kita menggunakan akal kayak nggak masuk akal. Rasa sakitnya bertambah tuh gimana? Ya kalau sekali dua kali mungkin masuk akal. Tiga, orang kafir itu kan selama-lamanya, betul gak jamaah? Selama-lamanya di neraka. Nah yang selama-lamanya itu siksaan yang berikutnya lebih parah daripada yang sebelumnya, lebih sakit daripada yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, tujuan arah kemana surat Al-Infitor? Itsbatul hisabi wal jazai, menetapkan adanya hisab dan balasan. Hisab itu maksudnya mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Kalau di dunia ini dia lepas dari hukum, tidak akan pernah lepas dari hukum Allah Ta'ala. Kita seringkali melihat kejadian yang tak mengenakan. Orang lain, iya memang, yang mengalami sebagai korban, namun kita yang terluka, betul gak jamaah? Kita ikut lara di dalam dada. Karena keadilan yang harusnya dia dapatkan tidak dia dapatkan. Tapi tenang, sabar wahai para pelaku, sabar. Silakan tertawa, karena adab Allah akan menanti lebih dahsyat, lebih besar. Bahkan jamaah sekalian, jangan terlena. Khususnya ini buat yang bicara, jangan terlena dari hari-hari yang kita lewati tanpa ada gangguan, tanpa ada hal yang tidak mengenakan di dalam dada kita. Jangan terlena dan tertipu. Kata Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, wala taqtar bi safa'il awqat fa inna tahtaha maqamidul afat. Jangan kamu tertipu dengan hari yang kamu lalui, kok sejuk, sunyi, gak ada apa-apa, rezeki tetap lancar. Hati-hati, karena bahaya sedang mengintai. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, idza ra'aitallaha yu'til abda ala ma'asihi ma yuhibbuhu fa innama huwa istidraj. Kalau seandainya ada manusia yang berlimpah harta, padahal dosanya seablek-ablek, dosanya itu luar biasa, manusia ijma sukuti, ijma, tapi dalam keadaan dia bahwa orang ini banyak dosa, tapi kok rizkinya lancar-lancar saja, hartanya semakin berlimpah ruah. Itu tipuan dari Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, itu jebakan dari Allah. Allah sengaja membuat dia semakin jauh, semakin merasa dirinya ini orang mulia. Lah, saya korupsi, tapi saya sedekah kok. Bangun masjid, Al-Iman, AC lengkap, tidak pernah mengeluarkan hawa panas, mengeluarkan hawa dingin. Uang saya cukup saya bersihkan dari hasil korupsi saya dengan sedekah umroh setiap bulan, haji setiap tahun, dengan paket plus-plus. Orang ini gak sadar jamaah sekalian, harta haram gak bisa seenaknya kemudian dibersihkan dengan infak lalu menjadi suci, menjadi halal. Tidak, caranya aja salah. Kalau mau membenarkan dan mensucikan mata, balikin. Saya ambil uangnya Pak Edi, bagaimana caranya supaya saya diampuni oleh Allah dan harta saya yang bukan harta Pak Edi saya ambil, yang ada di rumah menjadi halal. Balikin hartanya Pak Edi, bukannya harta Pak Edi saya ambil kemudian sebagian saya infakkan, saya masukkan kotak amal masjid, setiap bulan saya umroh, setiap tahun saya naik haji lalu menjadi halal. Tidak akan pernah jamaah sekalian. Enak banget lah ribu seperti itu. Gak bisa jamaah sekalian, gak bisa. Harta haram, kembalikan ke sumbernya. Kalau harta itu harta orang, balikin. Baru harta kita yang di rumah menjadi halal. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
salah satu yang akan menjadi penentu masa depan kita nanti hari kiamat. Makanya salah satu nama hari kiamat Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, hari pembalasan, hari kita mempertanggungjawabkan kepada Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali ada malaikat Allah yang mencatat. Para ulama beda pendapat, jamaah sekalian. Ucapan apa yang dicatat oleh kedua malaikat Allah ini dalam atau pada setiap hamba Allah, termasuk yang berbicara, termasuk jamaah semua, termasuk seluruh manusia. Ucapan yang seperti apa dicatat oleh malaikat? Para ulama beda pendapat. Yang dicatat menurut pendapat pertama, ucapan-ucapan yang memiliki makna, memiliki arti. Misalnya, kalau bukan karena saya, ini kan berarti menunjukkan kesombongan. Kalau bukan karena saya, masjid ini gak akan makmur. Wah, sudah karena saya. Tapi menurut pendapat kedua, semua perkataan sekalipun hanya mengatakan saya ini punya arti gak sebenarnya? Kan sebenarnya saya itu kan nggak punya arti secara umum. Ya saya. Tapi menurut pendapat kedua ini pun akan dicatat oleh malaikat. Intinya semua tindak tanduk kita ada rekam jejaknya, jemaah sekalian, yang tidak mungkin luput. Sekalipun tidak ada yang mencatat, sekalipun Allah tidak mengamanahkan malaikat untuk mencatat, Allah tetap tahu karena Allah senantiasa memantau. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang berikutnya fadluhu atau fadluha, keutamaan surat Al-Infitar. Ukhtusat biwasfin daqiqin li ahdathis sa'ati. Surat ini khusus sekali mensifati atau menggambarkan secara detail, secara mendalam keadaan pada hari kiamat. Bahkan sampai Nabi SAW bersabda, man sarahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ainin falyaqra. Barang siapa yang mau melihat gambaran hari kiamat seolah-olah dia melihat dengan matanya, hendaknya dia membaca idza syamsu kuwirat, baca di surat At-Takwir. Wa idza samaa'un fatarat, surat Al-Infitar. Wa idza samaa'un syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Baca 3 surat ini kata Nabi SAW. Kalau kita seolah-olah melihat kejadian hari kiamat. Pengetahuan manusia itu terbagi menjadi 3 secara umum. Kan kita kenal ada namanya ilmul yaqin, ainul yaqin, hakul yaqin. Ilmul yaqin itu baru pengetahuan. Telah ditemukan seekor buaya di Kalimalang, baru ilmu yakin, oh ada buaya. Buaya benar jamaah sekalian, buaya air, bukan buaya beneran. Buaya beneran, buaya hewan. Kepo kita nih, akhirnya buru-buru ke Kalimalang. Pas kita lihat, wah iya betul itu. Meskipun baru kelihatan kepala sama buntut, itu namanya ainul yakin. Iya betul, ainul yakin, ain mata. Kan yang tadi ilmu yakin baru dengar, atau mungkin kita baru lihat. Sekarang ini kan canggih media massa. Saya pengen tahu, pengen lihat sendiri. Betul, meskipun kelihatan ekornya tuh, buntutnya. Ainul yakin. Masih belum percaya jamaah sekalian, kita deketin, tangan kita julurkan. Dicaplok tangan kita satu yang kanan. Iya betul di buaya ini. Itu namanya hakul yakin. Nah, hakul yakin itu artinya sudah merasakan banget. Itu pengetahuan secara umum. Ilmu yakin, ainul yakin, paling tinggi apa? Hakul yakin. Hakul yakin. Keutamaan yang terakhir yang kedua, ausabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi imamatil musallin. Sampai-sampai Nabi alaihi wasallam menganjurkan dan berwasiat agar dibaca surat Al-Infitar, salah satunya ini pada saat sholat. Tadi dibacakan ya? Di rakaat pertama kalau nggak salah. Rakaat kedua surat Ad-Duha. Masya Allah, mudah-mudahan Pak ini mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Amin. Amin.
Karena Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala untuk mengimami dan diringankan bacaannya. Salah satunya surat yang dipilihkan Nabi Al-A'la, Ad-Duha, Al-Infitar. Dibacakan juga dua surat yang diwasiatkan Nabi, Al-Infitar dan juga Ad-Duha. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pahala berlimpah kepada baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian khususan atau nilai-nilai pendidikan yang tercantum dalam surat Al-Infitar. Pertama, fi qoulihi ta'ala, khususnya pada firman Allah, alimat nafsun. Alimat nafsun itu ayat kelima. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Setiap manusia, setiap jiwa akan mengetahui apa yang dia lakukan di dunia ini nanti pada hari kiamat. Setiap jiwa. Isyaratun ila annahu yanbaghi liman wahabahu Allahu aqlan an yujawwiza annahu huwal murad fayakhafa. Melalui ayat kelima ini, alimat nafsu, setiap manusia mengetahui ada sebuah isyarat. Sesungguhnya layak bagi siapa saja yang Allah anugerahkan akal, dia merasa ayat ini untuk dirinya sehingga menyebabkan dia takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena takut itu pendudukan tinggi jamaah sekalian. Takut ini yang membuat kita gak berani macam-macam untuk melakukan perbuatan maksiat. Ibarat jamaah bekerja di sebuah perusahaan atau tempat jamaah bekerja, lalu ada CCTV yang dipantau langsung oleh pimpinan. Jamaah kan hati-hati akhirnya. Ada CCTV kan seperti itu. Nguap dikit, wah dipanggil SP1. Waduh, gerak kiri kanan aja dipanggil. Ngapain kamu banyak gerak? Bekerja itu harus tenang, harus fokus, jangan banyak bergerak. Segitunya jamaah sekalian. Lagi sholat, ada kejadian nyata, ini kejadian nyata dalam sebuah pendidikan. Mungkin saking ketatnya lembaga pendidikan itu, jadi kalau ada satu pelanggaran, bahkan tidak jarang dia tidak menggunakan surat peringatan, langsung dikeluarkan. Saking ketatnya, ketika sholat itu dapat panggilan dari atasannya, berarti kan kepala sekolah ya. Sang guru ini lagi sholat, dia bingung. Karena HP dalam keadaan begini, terbuka dan dia tidak silent. Karena nggak boleh selama dalam waktu bekerja nggak boleh dimatikan. Dia sholat dua, dia kebingungan. Sampai kemudian HP-nya itu ditendang jauh jamaah sekalian. Sampai segitunya, subhanallah. Kepada Allah bisa nggak sampai sebegitunya? Itu kan pertanyaannya, coba. Kalau sama manusia luar biasa, dapat undangan pernikahan anak teman misalnya, sunatan, pilih baju yang paling mahal. Bahkan kalau misalnya kurang mahal langsung pesan di Oyen. Di Oyen paling mahal. Tapi kalau menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala udah kayak sudah bolong jamaah sekali. Iya betul. Belakangnya waduh, udah banyak catatan, udah banyak gambar-gambar, kadang ada gambar tengkorak kuburan gitu. Orang yang di belakangnya itu gak khusyuk. Apakah kita bisa mendapatkan cipratan dosa? Bisa jawab. Karena kita yang membuat orang lain itu tidak khusyuk. Hati-hati. Kecuali kita sudah memang memakai baju layak, kemudian orang itu, ini orang kok warna bajunya aneh. Nah ini dianya aja. Bajunya sudah layak sebenarnya, tidak ada hal yang aneh. Secara urufnya kita yang memang layak untuk kita gunakan saat sholat. Tapi memang kadang orang yang berlebihan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian nilai pendidikan yang kedua, fi qoulihi ta'ala, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lengkapnya, ayat kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat zajrun 'anil maksiyah. Ayat kelima ini menjadi peringatan untuk orang beriman secara khusus
agar menjauhi segala macam maksiat. Wa targhibun fit ta'ati, dan juga motivasi, dorongan, anjuran untuk melakukan ketaatan. Dalam agama Islam, metode at-targhib itu mengancam, at-targhib memotivasi, itu memang ada jamaah sekalian, ada. Ya, Allah tabaraka wa taala firmankan, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang baik, orang soleh nanti di surga. Orang-orang fujar yang penuh dosa dan maksiat, khususnya orang-orang kafir, adanya di neraka. Berarti dua ayat ini antara 13 dan 14, ayat 13 dan 14 kan mengandung dua unsur tadi, supaya kita hati-hati jangan berbuat fajir, berbuat dosa dan maksiat, betul tidak? Dan sekaligus ayat yang 13 memotivasi supaya kita taat kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan benar supaya nanti masuk ke dalam surga. Ada. Dan ini layak diterapkan dalam dunia pendidikan sesuai dengan segmen siswa dan anak didik tentunya jamaah sekalian. Anak TK baru masuk, kamu neraka jahanam, hati-hati. Lalu dia nanya, neraka itu apa ya? Nanti makin pertanyaannya tinggi, kita makin bingung jamaah sekalian. Artinya kita sesuaikan. Ibarat ilmu pengetahuan, gak mungkin anak TK diajarkan tentang sinus kosinus. Jamaah aja tahu gak pelajaran sinus kosinus? Bukan sinus penyakit jamaah, itu namanya sinusitis ya. Yes, sinusitis. Sinus itu apa ya? Jangan sinus dah, Jawa dah. Apa ya? Ya pokoknya cara menghitung keliling persegi panjang misalnya. Anak TK dikasih itu sakit tipes jamaah sekalian. Belum saatnya anak TK itu 5 menit bisa diam 5 menit jago. Ada yang bisa saya kasih di 1 minggu. Coba aja. Ada yang terjun di dunia pendidikan paham maksud saya. Makanya jamaah sekalian ya, di depan saya kan mumpung bukan orang tua murid, siswa saya, hormati dan juga muliakan guru putra putri Anda. Luar biasa jamaah sekalian. Barangkali satu-satunya profesi yang dibawa ke rumah itu mungkin salah satunya adalah guru. Dibawa itu ke rumah, soal anak-anak kita itu dibawa ke rumah jamaah sekalian. Yang harusnya tidur masih ada teng, assalamualaikum bu, besok ulangan jadi apa enggak? Masih ada yang nanya, padahal udah di-share. Istri saya kadang kalau di rumah, padahal udah di-share 2 hari yang lalu, ini dibaca apa enggak, ya sudah sampai jam 1 baru tidur. Masya Allah. Tolong muliakan, tolong doakan kebaikan guru putra putri Anda. Anda kan tidak pernah tahu bahwa barangkali guru putra putri Anda menyimpan kesedihan itu di balik kamar mandi yang tidak boleh diketahui oleh satu orang murid pun. Karena nggak ada cerita tuh, dan murid nggak mau tahu gurunya punya masalah apa enggak. Kayak di misalnya jadi guru punya utang apa enggak, nggak mau tahu. Taunya belajar gurunya harus ceria, kan begitu. Apalagi anak-anak jamaah sekalian. Segmennya tuh kelas SD, aduh. 10 menit bisa tenang, jempol kanan kiri, kalau boleh kaki ya kaki dah. Coba aja, coba. Saya kasih tantangan. Masuk kelas, nah saya pilih kelas yang eksekutif eksklusif, yang suaranya itu dari radius 200 meter kedengaran suaranya ke kantor. Coba, saya pengen tahu apakah rambutnya masih rapi jamaah, kancingnya masih utuh. Nah, itu. Tapi seru jamaah. Kalau kita sudah dapat dunianya, seru. Bahkan anak-anak yang terbilang cukup istimewa, dikala hari itu mereka tidak masuk, dunia terasa hampa. Meskipun teman-temannya merasa bahagia. Karena kan kata anak-anak, ya bapak mah enak, ketemu kita seminggu sekali, kita setiap hari yang berada. Tapi ya itu kan dunia anak-anak.
Makanya sampai sekarang saya masih mencukupkan untuk di SD saja. Saya belum siap untuk di SMP ataupun di SMA. Ya entah sampai kapan, yang penting saya nikmati dulu, manfaatkan dulu waktu-waktu yang Allah berikan saat ini bersama anak-anak SD. Seru aja jamaah sekalian, seru. Bisa dibohongin, pahitnya gitu kasarnya. Seru pokoknya, luar biasa. Allah a'lam bishawab. Inilah ta'aruf kita, perkenalan kita sedikit banyaknya dengan surat Al-Infitor. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang bisa kita masuk pada inti Allah a'lam. Barangkali kalau ada tambahan saya persilakan. Ya. Masalah pakai baju gambar kapal api ya kita belakang. Ya. Kalau di kantor kita itu kita sediakan rompi, jadi biar nggak bacorannya terkasih itu kira diperbolehkan. Bagus lah. Misalkan baju-baju yang bolong itu akhirnya rompi biar tutup. Mudah-mudahan ini bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Semoga Allah balas kebaikan yang banyak bagi para pengurus masjid, mushola yang memiliki niat baik untuk bisa menciptakan kekhusyuan, kenyamanan dalam beribadah. Salah satunya dengan memprasarai apa? Nah, pokoknya dengan cara mengakomodir dan mempersiapkan rompi tadi. Silakan, nggak apa-apa. Sambil mempertimbangkan tentunya, karena barangkali ada saudara kita yang memiliki tipikal salah paham. Pokoknya tinggal bagaimana men-settingnya. Jemaah sebagai tuan rumah, memang tuan rumah, ibarat kita pemilik rumah bebas, namun kita juga tetap menghargai tamu yang sedang datang. Allah Akbar. Bagus sekali. Cukup jemaah? Baik. Alhamdulillah dari nikmati dan muslihat. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.